Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat selalu. Sehat selalu. Alhamdulillah. Semua dalam keadaan baik ya. Dan anak-anak hebat Miss Pipit dalam keadaan sehat. Masih diberikan nikmat sehat kita semua ya. Sehingga bisa berjumpa kembali di Zoom pada pagi hari ini. Oke, sekarang Miss Pipit akan melanjutkan untuk melakukan kegiatan absensi terlebih dahulu. Apakah kalian sudah membuka Google Classroom-nya? Sudah, Miss. Sudah ada link absensi di sana. Apakah kalian sudah mengisi? Sudah, Miss. Sudah ya, sudah diisi ya. Ya, di sini kalau Miss Pipit lihat sih sudah hadir semua ya. Alhamdulillah nih. Semua on time ya. Oke, Miss Pipit akan mengecek terlebih dahulu kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Coba wajahnya menghadap ke kamera. Kemudian dibatasi kalau bisa sampai bahu supaya Miss Pipit bisa mengawasi kalian, bisa melihat kalian semua. Jangan lupa perlengkapan hari ini dipersiapkan di sebelah kalian. Oke, sudah ready? Baik, Miss. Sudah ready, Miss. Sudah, oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian bisa menerima ilmu yang dipelajari hari ini dengan mudah. Oke, siapa yang mau jadi leader berdoa? Siapa? Aku. Oke, silakan Zaki. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Berkibarlah Benderaku. Bernyanyinya dalam keadaan di mute saja ya. Sudah ready? Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatku berkorban. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih semuanya sudah menyanyikan lagu nasional Berkibarlah Benderaku. Oke, baik. Selanjutnya, Miss Pipit meminta kalian untuk membuka aplikasi Google Classroom. Sebelumnya kalian sudah bergabung ya. Yang Google Classroom kelas 5C. Sudah dibuka? Sudah, Miss. Sudah ya, nanti di sana Miss Pipit akan memberikan materi, kemudian LKPD, dan soal evaluasi melalui Google Classroom. Oke, selanjutnya Miss akan menginformasikan tema yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini kita masih mempelajari tema yang sama. Temanya lingkungan sahabat kita, tema 8, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 1. Materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Sebentar ya.
Yang pertama, mata pelajarannya IPA. IPA-nya itu kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini nanti juga akan berpengaruh terhadap siklus air. Kemudian, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari tentang teks non-fiksi. Oke. Masih ingat tidak? Sebelumnya, di tema sebelumnya, kita kan belajar di temanya masih sama ya. Hanya saja subtemanya yang berbeda. Subtema 1, pembelajaran kedua. Masih ingat tidak? Pembelajaran sebelumnya kita belajar materi apa? Siklus air dan Tangan nada. Tangga nada. Air. Iya, tangga nada dan siklus air. Masih ingat ada berapa tahapan dalam siklus air? 4 tahapan. Ada 4 tahapan. Oke, masih ingat semuanya. Pada tahapan pertama, kira-kira proses apa yang terjadi? Evaporasi. Evaporasi, tepat sekali. Nah, kalau penguapan yang terjadi pada tumbuhan namanya apa, yo? Transpirasi. Nah, kalau pohonnya tidak ada, apakah masih bisa terjadi penguapan? Masih bisa karena air yang di laut dapat menguap. Iya, karena air yang di laut, sungai, itu masih bisa Menguap. Kalau tahapan yang terakhir namanya apa tuh? Masih ingat? Infiltrasi. Infiltrasi. Oke, nih sekarang Miss Pit mau tanya. Siapa kira-kira yang mau menyebutkan siklus air tahapannya secara runtut? Siapa tuh? Oh, Kevin. Silakan Kevin. Yang pertama ada evaporasi Ya. dan transpirasi dari tumbuhan. Yang kedua ada kondensasi, yang ketiga ada presipitasi, dan keempat ada infiltrasi. Iya, oke, masih ingat ya. Alhamdulillah nih. Oke, pada pembelajaran kali ini nih kita akan membahas perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi siklus air yang tadi kalian sebutkan. Ya, di mana manusia itu menjadi salah satu faktor penyebabnya. Oke, Miss Ipit akan menginformasikan tujuan pembelajaran hari ini. Apa sajakah tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, setelah mengamati teks, peserta didik mampu mengidentifikasi teks, narasi, peristiwa, atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan runtut. Yang kedua, setelah mengamati teks pada PowerPoint, peserta didik mampu menceritakan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperlihatkan latar cerita yang terdapat pada teks non-fiksi dengan runtut. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan video, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan tepat. Yang keempat, setelah kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis proses terbentuknya air tanah dengan tepat. Kemudian, dengan melakukan kegiatan eksperimen, jadi nanti ada eksperimen ya, peserta didik dapat mempraktekkan peristiwa pembentukan air tanah dan air permukaan secara tepat. Berikutnya, dengan melakukan kegiatan berdiskusi hasil eksperimen, peserta didik mampu mempresentasikan terjadinya air tanah dan air permukaan secara tepat. Yang terakhir, dengan melakukan kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikan permasalahan siklus air tanah dan upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah secara tepat. Jadi nanti pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melakukan kegiatan mengamati sebuah teks, mengamati hasil eksperimen, kemudian melakukan kegiatan tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian kalian mempresentasikan hasil dari diskusi dan eksperimennya, selanjutnya menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Supaya apa? Supaya kalian bisa menerapkan ilmu yang kalian dapat hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Miss Pit mau bertanya. Di sini siapa yang rumahnya pernah kebanjiran? Saya, Miss. Pernah. Banyak ya? Siapa lagi yang pernah kebanjiran? Aku pernah tapi di rumah dulu. Di rumah yang dulu. Oke, mudah-mudahan bagi yang mengalami kebanjiran nih, di tahun ini tidak mengalami kembali ya. Jadi supaya lingkungan itu aman dan nyaman.
Ya, kira-kira banjir yang terjadi di lingkungan kita itu terjadi karena apa ya penyebabnya? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Ada lagi tidak faktor penyebabnya? Menebang pohon sembarangan. Gundul. Hutannya gundul, menebang pohon. Ya, tadi jawabannya bagus-bagus. Iya, itu adalah salah satu faktor penyebab banjir. Ya. Nah, sekarang Miss Pipit memiliki gambar ilustrasi. Coba kalian amati baik-baik. Oke. Nah, ini ada gambar A dan gambar B. Coba diamati. Apa yang mau mengomentari? Ya, Miss. Oke, silakan Anya. Gambar yang pertama, kondisi alamnya masih hijau dan subur. Pada gambar kedua, hutannya tandus dan gersang. Iya, jadi gambar yang A ini gambarnya masih subur ya. Yang kedua ini gambarnya sudah gersang. Oke, kalau dari gambar A dan B, kira-kira lebih enak yang mana yang dilihat oleh mata kita? Gambar pertama. Gambar pertama ya, lebih karena hijau dan lebih asli terlihatnya ya. Iya. Nah, oke. Kalau kita lihat lagi, bisa tidak gambar A ini nih berubah menjadi gambar B? Dan apa penyebabnya? Saya Miss Wici. Oke, silakan Wici. Iya, bisa berubah. Penyebabnya adalah penebangan hutan atau kebakaran hutan. Iya, karena penebangan hutan dan penebangan dan kebakaran hutan Wici ya. Ya, kalau misalkan gambar B bisa tidak kita rubah jadi gambar A? Terus bagaimana caranya kita berubah ya? Bisa, Miss, dengan cara reboisasi sehingga daerah resapan air selalu tersedia. Dan kita juga perlu menyediakan daerah resapan air di sekitar rumah kita. Iya, jadi Anya menyediakan daerah resapan air di rumah Anya ya. Terus kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan rumah atau sekolah kita? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ada lagi? Menjaga kelancaran saluran air. Menjaga saluran air. Ada lagi Rafano? Kira-kira Rafano ada jawaban? Menanam tanaman di lingkungan rumah dan sekolah. Menanam tanaman di lingkungan sekolah. Agendra masih bisa menyimak? Masih? Bijaksana dalam menggunakan air? Bijaksana dalam menggunakan Miss, masih air. bisa itu, Miss. Masih bisa mengikuti ya? Ya, Masih bisa walaupun kameranya dimatikan. Oke, nanti kabari saja ya, Gendra ya. Iya, nanti kalau udah nggak nge-lag, nanti saya nyalain kamera kok, Miss. Ya, oke. Terima kasih, Gendra. Ya, jadi ada beberapa cara yang tadi teman-teman kalian sebutkan ya untuk menjaga lingkungan baik di rumah maupun di sekolah. Seperti tadi yang dikatakan oleh Valika, dengan cara menjaga kebersihan lingkungan kita. Kemudian menjaga kelancaran air, saluran air seperti di selokan, mengadakan kerja bakti ya. Kemudian menanam tanaman di lingkungan rumah kita ataupun di sekolah. Kemudian satu lagi tadi yang Wici katakan, bijaksana dalam menggunakan air. Jadi kalau misalkan kalian sudah selesai berwudu atau mencuci piring, kerannya dimatikan. Ya. Oke, selanjutnya Miss memiliki lagi nih video animasi tentang perilaku manusia yang kerap sekali kita temukan di sekitar kita. Bahkan ini bisa merubah lingkungan dan mempengaruhi siklus air. Ya, kita simak bersama-sama ya. Oke.
yang tadi kalian amati. Kegiatan manusia apa saja yang bisa merubah atau mempengaruhi lingkungan? Coba, siapa yang mau jawab? Membuang sampah dan limbah dari pabrik ke sungai, Miss. Iya, membuang sampah. Tadi ada membuang sampah dan limbah dari pabrik ke sungai. Menebang pohon, Miss. Pohon. Menebang pohon. Iya, ada lagi? Polusi udara dari asap kebakaran sampah Tadi ada ya? atau ya asap kebakaran, asap pabrik mungkin. Asap pabrik, iya tadi juga ada ini ya, asap kendaraan ya. Oke, kalau tadi tuh yang disebutkan oleh Abil membuang sampah dan limbah ke sungai, apa pengaruhnya terhadap siklus air? Miss. Akan mencemari air, Miss. Iya, Akan mencemari air. akan mencemari air. Selain mencemari air, apa lagi yang terjadi? Pengaruhnya. Menghalangi proses evaporasi karena sampahnya menumpuk. Iya, dia akan menghalangi proses evaporasi dan sampahnya karena sampahnya itu menumpuk di permukaan air ya. Oke. Iya. Ada lagi pengaruhnya terhadap siklus air? Mencemari air tanah. Mencemari air tanah. Iya, mencemari air tanah yang akhirnya nanti air sumurnya itu menjadi bau dan beracun. Oke, tadi ada lagi, Zaki katanya menebang pohon. Ya, menebang pohon kira-kira bisa tidak mengganggu siklus air? Bisa. Nah, pengaruhnya apa terhadap siklus air? Kurangnya tempat Mengganggu proses transpirasi. Mengganggu proses transpirasi. Ada lagi yang terganggu selain transpirasi? proses infiltrasi, Mas. Proses infiltrasi, ya, proses infiltrasi juga terganggu. Jadi air tidak bisa terserap ke dalam tanah. Akhirnya bisa terjadi banjir. Kalau tadi tuh Zaki katakan juga ada yang membakar sampah, kemudian asap pabrik, asap kendaraan. Bisakah apakah bisa mempengaruhi siklus air dan pengaruhnya itu apa ya? Yo, apa yo? Kalau asap pabrik, ya silakan. Gasnya akan menimbulkan pencemaran udara atau polusi udara. Jadi gasnya, ya. Zat beracunnya akan ke atmosfer dan bercampur dengan uap air yang membentuk awan, kemudian akan turun jadi zat-zat beracun bersama air hujan. Iya, tepat sekali Kevin. Jadi gasnya itu akan menimbulkan pencemaran udara gitu Kevin ya. Iya. Nanti akan bersama membentuk awan, ya. Nanti akan turun bersama air hujan. Nah, nanti air hujannya itu akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, hujan asam itu dia mengandung zat-zat beracun, di mana nanti dia akan mudah melakukan batuan, kemudian membuat besi berkarat, jadi akan merusak bangunan di sekitar kita. Oke, selain kegiatan yang ada di video, kira-kira masih ada tidak kegiatan lain yang bisa merubah lingkungan dan mempengaruhi siklus air selain yang ada di video? Membangun jalan beraspal. Membangun jalan beraspal, kenapa bisa mengganggu, Falika? Karena dapat mengganggu infiltrasi. Iya, karena dapat mengganggu infiltrasi. Selain membangun jalan beraspal, ada lagi yang bisa mengganggu siklus air? Gunakan air secara berlebihan. Iya, menggunakan air secara berlebihan. Oke, selanjutnya ada lagi? Penggundulan hutan akan mengganggu transpirasi dan proses infiltrasi. Iya, penggundulan hutan atau penebangan hutan. Ya, yang dikatakan hanya akan mengganggu transpirasi dan infiltrasi. Ada lagi kegiatan lain? Ya, Kevin, menutupi halaman rumah dengan semen menyebabkan daerah resapan air berkurang. iya, menutupi halaman rumah kita itu dengan semen sehingga akan menutupi daerah resapan air. Jadi nanti cadangan airnya akan berkurang. Oke, sampai sini. Selanjutnya Miss Pipit akan memiliki teks non-fiksi. Ya, teks non-fiksinya ini berkaitan dengan siklus air. Masih ingat apa itu teks non-fiksi?
Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Teks non-fiksi adalah sebuah karangan teks yang berdasarkan fakta. Iya, jadi karangan teksnya itu berdasarkan fakta. Jadi kali ini kalian akan membaca teks non-fiksinya secara bergantian, kemudian mengamati teks dan mengidentifikasi informasi penting yang ada di teks. Ya, kemudian setelah itu kalian menceritakan kembali isi teks non-fiksi atau peristiwa penting yang ada di teks non-fiksi secara bergantian. Oke. Nah, untuk menceritakan teks non-fiksi ini, kalian perlu membaca teks non-fiksi ini secara keseluruhan. Nah, selain membaca, kita juga bisa dengan cara menyimak. Nah, setelah itu kita bisa menentukan informasi penting pada teks ini dengan cara apa? Dengan cara mengelompokkan isi teks ini dengan menggunakan kata tanya aspek Askadimedga. Yang kemarin kita sudah lakukan pada pembelajaran sebelumnya ya. Dengan kata tanya apa, kemudian kapan, D-nya di mana, M-nya itu mengapa, G-nya bagaimana. Oke, nah langkah-langkahnya bagaimana menentukan informasi penting? Yang pertama, kita membaca terlebih dahulu. Yang kedua, kita memahami pernyataan umumnya yang mana sih? Kemudian kita juga harus memahami manakah yang merupakan informasi penjelas. Kemudian menyimpulkan, baru kita setelah memahami isi teks, menuliskan peristiwa-peristiwa penting dalam bentuk catatan. Seperti itu. Oke, sekarang kita baca terlebih dahulu secara bergantian ya. Oke, siapa yang mau baca paragraf pertama? Aku, Miss Kevin. Oke, silakan Kevin. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah, ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan berkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Oke, selanjutnya. Siapa yang mau membaca? Aku, Miss. Oke, silakan. Udah. Abil. Air yang turun ke tanah, ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori air. Pori-pori tanah. Kata batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan sumber air. Oke, selanjutnya. Siapa yang ingin membaca? Aku, Miss Salia. Silakan, Salia. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah resapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Oke, terima kasih Abil, kemudian Salia, dan satu lagi tadi siapa yang baca? Kevin ya? Terima kasih ya. Oke, nah tadi kita sudah membaca bersama-sama teks tentang siklus air tanah. Nah, kalian pasti sudah tahu nih informasi penting apa saja yang terdapat pada teks. Nah, nanti kalian cari informasi pentingnya, berdasarkan tadi langkah-langkah yang sudah disebutkan, kemudian kalian tuliskan peristiwa penting tersebut dalam bagan alir yang sudah tersedia di LKPD. Ya, pada LKPD. Waktunya kira-kira selesai berapa lama ya? 15 menit, Miss, 15. Cukup ya 15 menit ya. 17 gimana, Miss? 17 menit, Miss. 15 aja, Ya, dari Zaki. 15. Bibit nggak jualan. Nego aja. Oke. Ya 15 kali bisa menit ya. di awal gitu, Miss. Ya, ini harga pas, Zaki. Harga Ya, pas. 15 menit. Oke. LKPD-nya sudah ada di Google Classroom. Google Classroom. Sudah bisa dicek ya, dilihat, di-download. Kemudian kalian boleh mengisi langsung di LKPD-nya. Jika mengalami kesulitan untuk downloadnya, silakan ditulis di buku tulis. Silakan dikerjakan, 15 menit ya. Oke, Miss. Nanti jika sudah selesai, kalian secara bergantian mempresentasikan bagan alirnya ya. Informasi-informasi pentingnya.
Boleh Miss stop share? Boleh, Miss. Kalian sudah bisa melihat Boleh, di Google Miss. Classroom kan? Ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Belum, Miss, sedikit lagi. Oke. Aku baru peristiwa kedua, Miss. Jadi satu lagi kok. Iya, nggak apa-apa, Miss. Terus udah bisa kok, Miss, nyalain kameranya. Sudah selesai? Sudah, Miss. Sudah. Miss. Oke. Belum. Sudah selesai semua ya? Coba. Wici sudah selesai? Sudah, Miss. Yasmin? Sudah. Anya, Salya, Alif sudah selesai? Sedikit lagi, Miss. Sudah. Aku beberapa kata lagi. Oke, Aku udah selesai sih, Miss. sudah selesai. Oke, siapa yang mau presentasi hasil dari mencari informasi pentingnya? Alika boleh, Miss. Boleh, Valika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku akan mempresentasikan jawaban-jawaban aku dari teks non-fiksi yang tadi dibaca. Siklus air tanah. Peristiwa yang pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara lalu turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa yang kedua, air yang turun bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bantuan kemudian menjadi air cadangan. Peristiwa ketiga, tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke dalam tanah melalui akarnya dan akhirnya menjadi air cadangan sumber air. Terima kasih. Terima kasih, Valika. Oke. Selanjutnya ada yang mau mempresentasikan hasil dari mengidentifikasi teks non-fiksinya? Yasmin tadi sudah selesai ya? Boleh dipresentasikan, sayang? Boleh? Ya, di spotlight ya. Oke, silakan. Kalau jawaban Yasmin adalah siklus air tanah. Peristiwa pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa kedua, air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah. Dan peristiwa ketiga, keberadaan hutan sangat penting karena hutan sangat berperan penting dalam penyimpanan air. Iya, sudah Yasmin? Oke, terima kasih. Oke, tadi Valika dan Yasmin sudah mempresentasikan hasil dari teks non-fiksinya, sudah tepat sekali ya. Jadi, mencari dari kalimat penjelasnya yang mana, kemudian kalimat pokoknya yang mana, ya, kalimat utamanya yang mana. Nah, kemudian tadi sudah dituangkan dalam bagan alir. Nah, bagan alir bagi yang belum presentasi, nanti hasil dari bagan alirnya boleh di WA ke Miss Pipit, atau boleh dikirim kembali di Google Classroom di folder bagian LKPD Bahasa Indonesia, teks non-fiksi, ya. Oke, baik. Tadi yang dari hasil mengidentifikasi teks non-fiksi yang sudah kalian buat, ya. Jadi keberadaan hutan itu ternyata sangat penting ya dan berperan dalam menyimpan air. Oleh karena itu kita semua nih harus menjaga kelestarian hutan. Karena sekarang ini banyak sekali hutan-hutan itu yang gundul. Akibat apa? Penebangan liar, kemudian hutannya juga dibakar. Untuk apa? Untuk membuka lahan pertanian, perumahan, serta industri. Nah, kegiatan-kegiatan itulah ternyata dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Akibatnya pada saat hujan turun itu akan terjadi banjir. Dan pada saat kemarau panjang itu banyak tempat yang mengalami kekeringan. Tadi ada lagi teman kalian tuh yang menyebutkan pembangunan jalan menggunakan aspal, Miss, atau misalkan tanahnya itu halamannya di semen. Nah, itu akan menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya pada saat hujan itu
bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Jadi airnya itu menggenangi jalan-jalan. Nah, akibatnya apa kalau misalkan resapan airnya berkurang? Kalau resapan airnya berkurang, akibatnya cadangan air di bumi kita ini akan semakin menipis. Begitu. Jadi, kita semua itu harus berperan ya untuk menjaga ketersediaan air tanah. Oke. Selanjutnya, Miss Pipit akan membagi menjadi 2 kelompok. Ya, sebentar Miss share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat share screen-nya? Belum. Belum? Delay ya? Oh, udah. Oke, sudah. Ya, ini delay ini lah. Internet sepertinya sedang gangguan di sini. Oke. Nah, nanti Miss Pipit bagi menjadi 2 kelompok berdasarkan absensi. Kelompok 1 ada Abil, Agendra, Salya, Anya, Zaki, dan Yasmin. Kelompok 2 siapa saja? Ada Alif, Kevin, Ravano, Valika, dan Yuichi. LKPD-nya sudah Miss share di Google Classroom. Silakan kalian download nantinya. Nah, masing-masing kelompok akan mendiskusikan apa saja. Yang pertama, pertanyaan tentang terjadinya air tanah, kemudian faktor-faktor yang bisa mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah, kemudian kegiatan kalian yang bisa dilakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah. Oke, nanti setelah di akhir dipresentasikan. Kemudian yang kedua, kalian praktek nih ya, melakukan eksperimen. Eksperimen ini apa? Tentang pembentukan air tanah dan air permukaan. Alat bahannya sudah disediakan belum? Ada air, batu bata, bongkahan batu, dan wadah sebanyak 2 buah. Sudah disediakan? Sudah disiapkan? Hati-hati ya, karena ada air nanti takutnya terkena device kalian. Sudah disiapkan? Nanti berlistrik device-nya. Terjadi korsleting ya. Oke, sudah disiapkan semuanya, teman-teman? Sudah, Miss. Sudah, oke. Nah, nanti di sini sudah ada langkah kerjanya. Perhatikan langkah kerjanya. Hati-hati dalam praktek. Nah, setelah itu nanti kalian amati. Ini tinggi air pada ketika langkah pertama itu berapa tingginya. Data pengamatan nanti diisi ya, data pengamatan. Kemudian nanti setelah 30 menit, kemudian kan diamati nih setelah 30 menit berapa tingginya. Apakah dia sama tingginya atau berkurang, ditulis di data pengamatannya. Kemudian kalian dijawab pertanyaan yang ada di LKPD. Sampai sini ada pertanyaan tentang praktek? Saya mau bertanya, Miss. Silakan Ravano. Miss, boleh tidak saya praktek dahulu sebelum diskusi? Oke, jadi praktek dahulu ya, karena ternyata ini menunggu 30 menit gitu ya. Boleh Ravano, boleh. Jadi nanti kelompoknya boleh praktek terlebih dahulu, karena kan waktunya 30 menit cukup lama ya, sambil diskusi pertanyaan yang di sebelah kiri ini. Tuh, boleh Ravano. Ada lagi pertanyaan? Ada, Miss. Oke, silakan Ravano. Sama Miss, boleh tidak prakteknya di foto saja lalu di-share di Zoom supaya laptopku tidak basah, Miss, boleh? Boleh. Jadi nanti Ravano praktek gitu ya. Terus nanti yang Ravano share ke teman-teman itu yang hasil praktek Ravano gitu ya. Ini alat bahannya atau ini langkah kerjanya yang 10 cm gitu ya. Seperti ini ya. Gitu Ravano? Ya, Miss. Boleh sayang, boleh. Boleh. Disesuaikan saja ya. Oke, sudah ready untuk di breakout room? Sudah, Miss. Sudah ready untuk di breakout room? Oke, Miss akan breakout room ya. Sudah. Ready ya? Ready, Miss. Silakan join. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Pembangunan jalan Menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi. Kelompoknya sudah lengkap ya? Iya, Miss. Itu pembakaran hutan, penebangan hutan secara Itu liar, apa tuh? membuang Tanahnya sampah. diapain? Oh, itu menggunakan pestisida secara berlebihan. Bukan tanahnya kayak diratain itu yang semen, disemenin kan tanahnya. Aspal. Pembuatan Bisa ya. tuh. Apa Lupa itu katanya. pengaspalan jalan. Sedikit ke kelompok 2 ya.
Itu menggunakan pestisida secara berlebihan. Saja kegiatan yang dapat kita lakukan Membuat- untuk menjaga Menanam menanam tanaman. Menanam tanaman ya. Lanjutkan ya, sudah lengkap kelompoknya. Buat taman, aman. Membuat ini yang buat kita Rekan aja kecil. atau yang buat Oh, Rekan itu kecil. ikut kerja bakti? Satu kerja bakti ya. Iya, Iya, aku bilang iya. itu tadi, Miss. itu menggunakan room 2 ya. ya, Miss. Misi kan recording in progress. Ayo mencobanya di enter coba. Udah, Miss, udah. Udah. Kok, udah. Itu ada Sekarang kita mulai prakteknya ya. Di mute sayang. Ini ada alat dan bahannya, ada penggaris, 2 buah toples, bongkahan batu dan batu bata. Letakkan batu bata pada wadah pertama. Yang kedua, letakkan bongkahan batu pada wadah yang kedua. Tuangkan air ke dalam kedua mangkuk setinggi 10 cm. Oke. Amati tinggi air pada setiap wadah. Ini aku udah isi 10 cm. Oke. Coba dilihat yang 15 menitnya pengamatannya sudah difoto ya. Tolong difotokan Ravano ya. Yang pengamatan 15 menit. Ya, Miss. Coba di-share screen. Yang 15 menit sudah berapa? Berkurang tidak ya? Nah, kita lihat nih. Berkurang tidak nih setelah 15 menit nih? Berkurang, Miss. Kurang. Jadi berapa nih? Kita lihat. 9,3. Ada yang 9,3 ya. Ini yang isi batu berapa nih? Masih 10 cm. 10 nih. Nah, nanti 15 menit lagi kita mati lagi ya setelah 15 menit ya. Oke, nah Ya, kalian Miss. bisa sambil mengisi pertanyaannya. Kalau pengamatan belum ya, karena kita menunggu sampai 30 menit ya. Oke, nanti Miss Ipit kembali lagi ya, Miss Ipit mau ke room sebelah. Oke. Halo, Miss. Ini bahan-bahan yang aku sediakan ya. Oke, nanti dilihat langkah kerjanya ya, ada di LKPD, nanti sesuai dengan LKPD. Pertama, letakkan batu bata pada wadah pertama. Yang kedua, letakkan bongkahan batu pada wadah yang kedua. Yang ketiga, tuangkan air ke dalam kedua mangkuk setinggi 10 cm. Oke, sampai sini Anya tolong dipersiapkan yang tadi memegang percobaan alat bahannya, silakan dimasukkan tadi ya, dimasukkan ke dalam toples batu bata dan batunya. Nah, sudah dimasukkan ya. Oh, sudah diisi air. Oke. Sudah diisi air. Tingginya sudah sama ya, 10 cm ini ya. Ya, udah sama. Sudah sama. Nah, nanti sambil kalian mengisi LKPD-nya, nanti kita tunggu 15 menit apakah ada perubahan atau tidak. Per 15 menit sampai 30 menit ya. Oke. Sambil mengerjakan yang lain ya. Nanti Miss kembali lagi ya. Miss mau ke kelompok 2. Halo, Miss. Sudah 30 menit nih, sudah 30 menit. Coba Miss Ipit mau melihat nih setelah 30 menit, Ravano. Bisa ini nggak diperbesar di apa namanya? Bisa ya? Oke, nah itu berapa teman-teman tuh tingginya setelah 30 menit? 8, berapa nih? 8,5. 8,5 ya. Oke, silakan di stop Ravano. Oke. Nah, selanjutnya silakan diisi data pengamatannya. Tadi kan di pertama kali Ravano kalian menuangkan ke toplesnya berapa senti, kemudian yang di kolom yang di barisan keduanya setelah 30 menit tadi kan ada datanya 10 dan 8,5 ya. Silakan diisi LKPD-nya. Nanti Miss Ipit kesini lagi untuk mengecek hasil laporan kalian dan hasil diskusi kalian ya. Dan ditentukan yang presentasinya siapa ya. Kembali ke kelompok 1.
Recording in progress. Hai, Miss. Oke, bagaimana setelah tadi 15 menit sudah ya? Sudah. Setelah 30 menit, Miss Ipit mau lihat dong. Yang itu. Iya. Ya, Oke, ini yang setelah 30 menit ya, bisa diperbesar nggak Nyat? Biar teman-temannya kelihatan nih. Oke. Berapa tuh tingginya teman-teman? Tingginya itu kayak di Tingginya Angka 8 itu ya, angka 8 ya Nyat? Iya, itu kayak itu kan 8,5. 8,5 Miss. 8,5. Oke. Jangan lupa dicatat di data pengamatannya ya. Mangkok pertama isinya apa? Batu bata Miss. Batu bata. Oke. Toples yang kedua? Itu apa? Batu. Oke. Sambil dijawab pertanyaan pengamatannya ya. Oke Miss, siap. Bagaimana isinya? Lagi nomor 3, Miss. Nomor 3, Miss. Data pengamatannya belum diisi sayang. Ini lagi Bentar. dikerjain. Oh, yang pengamatannya belum ya? Iya, tadi. Oh iya. Yang barisan pertama ini, pertama kali kamu isi itu berapa senti? Kan 10 senti itu. Sepakati, mangkok satu isinya apa? Toples satu isinya apa? Batu bata atau batu? Tadi. Sepakatannya apa? Batu bata. Batu bata ya, Kevin. 10 senti. Berarti mangkok kedua isinya? Oh, yang mangkok kedua isinya batu. Batu. Oke. Berapa tingginya? Tadi ada perubahan nggak di mangkok satu di toples pertama? Ya, ada. Setelah 15 menit, air berkurang sampai 1 meter. Yuk, diketik. Enter. Setelah 30 menit, 0,5 cm. 0,5 cm. Ini ke kelompok sebelah ya. Oke. Kita mengisinya ya. Oke. Tidak. Halo Miss. Halo. Halo nih. Itu Batu Yang tinggi tidak. Toples, toples yang yang berisi air dan batu gitu. oh iya. Perfect. Ini masuk dengan air tanah. Toples air tanah adalah air yang Diresap. Habis itu di dalam permukaan tanah. Yang sudah diserap. Ya, yang sudah diserap lalu disaring dan yang sudah diserap dan disaring, diserap dan disaring dan menjadi air tanah gitu. Dan disaring sehingga menjadi air tanah. Air permukaan adalah air yang berada di permukaan. Udah. Ya. Air hujan yang tidak diserap oleh tanah dan terdapat di permukaan. Ya, dan tidak diserap ke dalam tanah kan? Ya. Kira-kira mangkok mana nih terbentuknya air tanah dan mangkok mana yang menunjukkan terbentuknya air permukaan? Mangkok pertama terbentuknya air tanah. Terbentuknya air tanah. Titik. Karena tadi airnya terserap ke dalam tanah ya, ke dalam bata ya. Iya. Batu bata terbuat dari tanah. Oh, dari apa? Tanah apa? Batu bata. Tanah liat yang menyerap. Yang dapat menyerap air. Ya. Batu bata terbuat dari tanah liat. Dari tanah yang dapat menyerap air. Sedangkan wadah yang berisi wadah yang berisi bongkahan batu menunjukkan
Itu menunjukkan. Oh, sudah sampai kesimpulan ya. Iya, toples pertama airnya kayak airnya kita boleh nggak sih airnya disaring seperti pada proses terbentuknya air tanah. Oke. Disaring seperti apa tadi terbentuknya air tanah. Toples kedua airnya tidak tersaring seperti terbentuknya air permukaan yang tetap yang airnya tetap udah itu aja, begitu aja. Oke, Sudah betul, sudah selesai nih ya? Sudah, Miss. Nanti kalian bagi tugas. Sedikit lagi, Miss. Sedikit lagi, Miss. Oke, nanti bagi tugas ya, yang mempresentasi ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Kita di share screen, coba di share screen. Nanti dibagi tugas, sudah dibagi tugas belum? Ya, Miss Close ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ready untuk presentasi Kabar ya? Miss, sudah lama tidak ketemu. Baru berapa menit yang lalu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita presentasi perwakilan dari masing-masing kelompok. Mau kelompok 1 atau kelompok 2 terlebih dahulu? 1, soalnya kita Satu. karena nomor 1. Semuanya nomor 1 kok. Yuk, silakan di share screen kemudian dipresentasikan. Tanya toh. Silakan Anya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Nomor 1, bagaimana prosesnya terjadi air tanah? Air tanah dimulaikan dengan air bumi menjadi awan. Setelah itu beberapa saat lagi akan turunnya nih air hujan. Hujannya itu nanti kan mengalir ke danau, sungai, laut. Terus ada masuk ke tanah. Nah, itu siklus prosesnya disebut infiltrasi. Apa saja faktor-faktor mempengaruhi kurangnya ketersediaan air tanah? Pembakaran hutan, penebangan hutan secara liar, pengaspalan jalan, menggunakan pestisida dengan berlebihan. Habis itu apa saja kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga ini nih air tanahnya? Itu menanam tanaman, membuat taman, kerja bakti, menggunakan pestisida secukupnya. Oke, next. Pengamatan. Oke, hasil pengamatan. Tinggi air pada mangkok atau toples pertama. Pada pertama kali kita menurunkan air tingginya 10 cm. Setelah 30 menit, air menjadi 8,5 cm. Tinggi air pada mangkok kedua. Pada saat kita menuangkan air 10 cm dan setelah 30 menit tetap 10 cm. Siapa nomor Apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah yang berada di lingkunganmu? Pengaspalan jalan dan membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Oke, lanjut. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah di lingkunganmu? Menanam tanaman dan membuat taman. Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan yang dilakukan. Toples pertama, airnya disaring seperti terbentuknya air tanah. Dan toples kedua, airnya tidak tersaring seperti terbentuknya air permukaan. Iya, oke. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan. Hebat semuanya, jawabannya sudah tepat-tepat. Kalian juga sudah mengetahui ya perbedaan air tanah dan air permukaan. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 bagi teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Tidak, Mas. Tidak, oke. Lanjutkan ya presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2, ketuanya Valika ya. Oke, Alif ya yang share screen ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD. 1.
1. Bagaimana proses terjadinya air tanah? Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui proses penguapan. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan. 2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kekurangan ketersediaannya air tanah? 1. Kegiatan membuka lahan pertanian atau industri dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. 2. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan dalam tanah. 3. Berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan cadangan air di bumi semakin menipis. 3. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah? Menghemat atau bijaksana dalam penggunaan air, membuat lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah, mengurangi sampah atau limbah. Oke, lanjut. Hasil dari percobaan. Oke. Hasil pengamatannya adalah tinggi air pada mangkuk 1 10 cm. Setelah 15 menit, air berkurang 1 cm. Setelah 30 menit, air berkurang 0,5 cm. Hasil dari mangkuk 2 adalah 10 cm dan tetap. 7. Apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah yang berada di lingkunganmu? Yang pertama, menebang pohon, membuang aspal jalan, dan ketiga, membuang sampah sembarangan di atas permukaan tanah. 8. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah di lingkunganmu? Menanam pohon di sekitar rumah, membersihkan sampah di sekitar rumah, membangun jalan menggunakan batu bata yang dapat menyerap air. Oke. Terakhir. Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan yang dilakukan. Pada perbedaan tinggi permukaan air pada wadah berisi batu bata dan wadah berisi bongkahan batu. Pada wadah berisi batu bata, air berkurang. Pada wadah berisi bongkahan batu, tinggi air tetap. Pada wadah berisi batu bata menunjukkan terbentuknya air tanah, sebab batu bata terbuat dari tanah liat yang dapat menyerap air. Pada wadah berisi bongkahan batu menunjukkan terbentuknya air permukaan, karena bongkahan batu tidak dapat menyerap air. Oke. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan. Yeay. Ada pertanyaan untuk kelompok 2, teman-teman? Tidak, Miss. Oke, tidak. Berarti sudah paham ya tadi. Jadi air hujan itu yang terserap ke dalam tanah, kemudian masuk ke pori-pori tanah, mengalir di bawah permukaan tanah, itu namanya air tanah. Kalau misalkan air hujannya turun, tidak terserap ke dalam pori-pori tanah, kemudian Air permukaan. Dan kalian sudah tahu ya faktor apa saja yang bisa merubah lingkungan dan mempengaruhi siklus air, apalagi mengurangi air tanah tadi seperti pengaspalan jalan, kemudian tadi apalagi membuang sampah sembarangan ke tanah tadi ya, ada yang jawab seperti itu, karena nanti akan mengganggu proses infiltrasi. Terus bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kalian bisa melakukan membuat taman. Oke. Selanjutnya, apakah sampai di sini ada pertanyaan terkait materi hari ini? Saya Miss Wici. Oke, silakan Wici. Tadi kan yang kita pelajari penyebabnya adalah manusia. Kalau faktor alam yang merubah lingkungan apakah bisa memengaruhi siklus air? Bisa sekali. Ada faktor alamnya. Contohnya misalkan kemarau panjang. Ya, kalau kemarau panjang itu bisa mengakibatkan kebakaran hutan. Kok bisa? Karena kalau kemarau panjang itu panas, terik mataharinya sangat panas ya. Dan itu bisa membuat ranting pohon dan dedaunan itu menjadi kering. Nah, ketika tertiup angin nanti rantingnya akan bergesekan. Nah, ketika bergesekan akan menimbulkan percikan api. Kalau percikan apinya jatuh ke tanah terkena dedaunan,
itu akan merambat nanti apinya tuh di hutan. Jadilah terjadi kebakaran hutan. Ada lagi gunung meletus. Gunung meletus ini yang laharnya ini dia akan menghanguskan pepohonan di lereng gunung. Ya, kemudian asapnya itu juga akan Ini katanya mencemari bagus, Miss, buat jadi penumbuh pohon sih. Ituannya apa? Apanya gunung? laharnya. Iya, laharnya mineralnya bagus, tapi kan itu pohonnya diluluhlantakan terlebih dahulu tuh semuanya. Nah, ketika pohonnya tumbuh kan membutuhkan proses yang lama, Zaki. Tidak langsung menjadi besar pohonnya. Ya kan, akhirnya apa? Pepohonan yang menyerap air itu akan berkurang. Tapi ada positifnya juga tadi seperti Zaki yang katakan. Mineralnya kan sangat bagus untuk menumbuhkan pohon kembali. Ya, mineral-mineral dari lahar tersebut. Kemudian asapnya yang ditimbulkan juga bisa mencemari udara di sekitar, sehingga ketika terbentuknya awan itu juga akan ikut bereaksi. Turunnya hujan juga akan ikut turun zat-zat beracunnya. Oke. Sampai sini paham? Kita main games dulu yuk. Miss Ipit akan share terlebih dahulu ya linknya ya. Oke, ini Miss Ipit akan share di chat. 1, 2, 3, go. Udah besar belum? Udah. Ya, belum ada yang submit internetnya. Zaki kemarin udah menang nih. Oke, ada Yuichi, Valika, dan Yasmin. Tepuk tangan. Tadi kita sudah melakukan kuis ya, kuis word wall tentang perubahan lingkungan yang bisa mengganggu siklus air. Sekarang Miss Ipit memiliki soal evaluasi. Soalnya ini sudah Miss Ipit berikan di Google Classroom. Ya, nanti silakan kalian lihat, kalian boleh kerjakan. Kemudian kalian kumpulkan paling lambat pukul 3 sore ya. Kemudian tadi hasil pengamatan dikumpulkan di Google Classroom juga di bagian LKPD IPA. Ya. Oke. Hal penting apa saja yang kita pelajari hari ini? Kita harus menjaga alam agar air tanah tetap tersedia seperti melakukan kegiatan menanam di lingkungan rumah. Ya, jadi kita harus menjaga alam kita ya, supaya air tanahnya itu tetap tersedia. Ya, seperti tadi yang saya katakan dengan cara menanam, kegiatan menanam di lingkungan sekitar rumah kita dengan cara membuat taman. Ada lagi selain kegiatan menanam? Menghemat pemakaian air dan tidak membuang limbah ke sungai maupun tanah. Iya, jadi menghemat dalam pemakaian air ya. Jangan dibuang. Jadi kalau misalkan setelah kalian menggunakan air dimatikan, jangan lupa mematikan. Dan tidak membuang limbah ke sungai maupun tanah karena akan mencemarkan air. Oke. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, oke. Materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Kita sudah belajar apa saja sih? Bagaimana terjadinya proses siklus air tanah? Siklus air tanah, iya. Akibat merusak lingkungan akan berpengaruh terhadap siklus air. Iya, betul sekali. Akibat kita merusak lingkungan itu akan berpengaruh terhadap siklus air. Nantinya akan kekurangan tuh ketersediaan air tanah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kalian. Amin. Oke, pada materi berikutnya kita akan bertemu kembali. Temanya masih sama nih, tema 8. Subtemanya masih sama, subtema 2, pembelajaran 2. Materinya tentang IPA, bahasa, dan SPDP. IPA-nya tentang apa? Upaya melestarikan sumber daya air. Bahasa Indonesianya masih teks non-fiksi. SPDP-nya tentang pola lantai tarian. Jadi belajar tarian nih, masuk ke tarian. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri, kemudian sudah disiplin dalam kegiatan berdiskusi dan mengumpulkan tugas. Tetap pertahankan sikap positifnya ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau jadi leader? Ya, siapa yang mau jadi leader? Berdoa. Yuichi? Boleh, Miss? Silakan.
Sebelum kita selesaikan meeting hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.